Coba deh kalau dengar kata akuntansi keberlanjutan, apa yang kebayang? Pasti laporan tebel-tebel, data emisi karbon, sama grafik-grafik keuangan ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua angka itu ada kekuatan yang jauh lebih mendasar. Kekuatan itu adalah manusia. Oke, kita langsung to the point aja ya. Banyak loh dari kita yang mungkin skeptis. Laporan keberlanjutan yang kelihatannya keren itu beneran cerminan komitmen tulus? Atau cuma ya buat poles citra perusahaan aja? Nah, ini pertanyaan penting banget. Dan jawabannya ternyata lebih rumit dari yang kita kira. Pertama-tama, kita samain dulu persepsinya. Akuntansi keberlanjutan itu bukan cuma soal ngitungin pohon yang ditanam loh. Ini tuh pendekatan laporan yang nyatuin 3 pilar utama, profit, people, dan planet. Jadi tujuannya itu buat ngasih gambaran utuh gimana sih sebuah perusahaan itu jalan dan apa dampaknya buat dunia kita. Tapi konsep ini nggak muncul tiba-tiba loh. Ini tuh evolusi dari yang dulu kita kenal sebagai akuntansi sosial. Nah, yang menarik banget dari slide ini kan perbedaannya. Kalau akuntansi sosial itu seringnya cuma jadi laporan tambahan, akuntansi keberlanjutan itu, beda. Tujuannya itu buat jadi DNA dari strategi bisnis, mengintegrasikan ekonomi dengan dampak sosial dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahin. Terus, gimana caranya sebuah organisasi bisa benar-benar berubah? Dari yang tadinya cuma bikin laporan, jadi beneran bertindak nyata? Jawabannya, ternyata bukan dari rapat para direksi. Bukan. Jawabannya itu dimulai dari sini, dari individu. Penelitian nunjukin kalau semuanya itu balik lagi ke aspek-aspek perilaku ini. Kesadaran seseorang soal isu keberlanjutan, nilai-nilai etis yang mereka pegang, anggapan mereka ini penting apa enggak, dan ini yang paling penting, motivasi dari para manajer buat nge-push ini semua. Serius deh, tanpa fondasi manusia ini, mau sistemnya secanggih apapun, ya nggak bakal jalan. Nah, ini dia titik kuncinya. Momen ahanya itu loh, momen ketika seorang akuntan, manajer, atau karyawan sadar bahwa keputusan bisnis yang mereka ambil setiap hari punya dampak nyata pada masyarakat dan planet. Kesadaran inilah yang jadi percikan api buat semuanya. Oke, sekarang kita coba lihat gimana percikan dari satu orang ini bisa jadi api yang gede di seluruh perusahaan. Kalau individu itu percikannya, nah budaya organisasi itu bensinnya. Gini deh, perusahaan bisa aja punya orang-orang paling sadar lingkungan sedunia. Tapi, kalau budayanya nggak mendukung, ya inisiatif mereka bakal mati di tengah jalan. Budaya inilah yang nentuin apakah ide-ide soal keberlanjutan itu bakal didukung, dirayain, dan dijadiin bagian dari kerjaan, atau malah dianggap gangguan doang. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin hambatannya. Sumbernya bilang, 2 penghalang terbesar itu sifatnya manusiawi banget. Pertama, susah buat berubah dari cara kerja lama. Dan kedua, komitmen etis dari dalam yang lemah. Jadi ini bukan masalah teknis, ini murni soal perilaku. Jadi ada 2 tipe budaya yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya budaya kepatuhan. Mereka ngelakuin sesuatu ya karena ada aturannya. Buat mereka, laporan itu beban, tugas yang ngebosenin. Nah, di sisi lain, ada budaya komitmen. Beda banget. Mereka ngelihat keberlanjutan itu sebagai peluang, sebagai bagian dari diri mereka. Motivasinya itu nilai, bukan cuma sekedar peraturan. Ya, tentunya perubahan itu nggak cuma datang dari dalam kan. Seringnya butuh dorongan juga dari luar biar geraknya lebih cepat. Dan tekanan ini datangnya dari mana-mana. Investor yang pinter sekarang udah mulai nanya-nanya soal kinerja lingkungan. Pelanggan juga makin milih produk dari perusahaan yang tanggung jawab. Dan ya pastinya, ada peraturan pemerintah dan standar global yang bikin ekspektasinya jadi lebih tinggi. Salah satu standar utama yang paling penting itu GRI atau Global Reporting Initiative. Gampangnya, anggap aja ini kayak bahasa universal buat laporan keberlanjutan. Biar apa? Biar laporan dari berbagai perusahaan itu konsisten dan gampang dibandingin. Terus ada lagi nih, ESG. Ini penting banget buat para investor. Anggap aja ESG ini semacam rapor non-keuangan perusahaan. Investor tuh pakai ini buat nilai resiko dan peluang yang nggak kelihatan di laporan keuangan biasa. Misalnya kayak resiko iklim atau masalah ketenaga kerjaan. Oke, sekarang kita coba satuin semua kepingan puzzle ini. Gimana caranya kita bisa bergerak dari yang cuma patuh sama aturan, jadi benar-benar berkomitmen, dan bikin dampak nyata? Nah, model ini ngerangkum perjalanannya dengan jelas banget.
Semuanya itu dimulai dari hal yang paling dasar, nilai dan persepsi kita sebagai individu. Dari situ tumbuhlah kesadaran. Kesadaran ini kemudian harus didukung sama budaya organisasi yang kuat dan motivasi yang tulus. Baru deh dari situ implementasi yang benar bisa jalan. Dan ujung-ujungnya hasilnya bukan cuma laporan yang bagus, tapi juga reputasi dan nilai jangka panjang buat perusahaan itu sendiri. Dan ini adalah inti dari semua pembahasan kita. Kalau dilakuin dengan benar, akuntansi keberlanjutan itu bukan lagi beban administrasi. Dia berubah jadi cerminan jiwa perusahaan. Sebuah strategi yang digerakkan oleh kesadaran, nilai, dan budaya orang-orang di dalamnya. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Lain kali kalau Anda lihat laporan keberlanjutan, jangan cuma terpukau sama angka-angkanya. Coba deh tanya lebih dalam, perilaku apa ya yang ada di balik angka-angka itu? Apakah ini lahir dari budaya yang cuma mau patuh aturan? Atau dari komitmen yang tulus dan benar-benar dari hati? Soalnya, disitulah letak perbedaan antara sekedar bikin laporan dengan menciptakan perubahan yang nyata.